Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Filipas dengan ujung 017 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Perubahan Pola Bahasa Remaja Gen Z dan Pengaruhnya Terhadap Bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dalam sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari yang namanya bahasa, baik bahasa daerah, bahasa nasional, maupun bahasa internasional. Bahasa sendiri merupakan alat komunikasi dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti di media sosial. Di era globalisasi, membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat, terutama pada masyarakat Indonesia. Generasi Z itu membawa banyak perubahan bahasa menjadi bahasa gaul dan beberapa bahasa lainnya. Hal tersebut mendapat berbagai banyak pandangan, baik pandangan baik maupun pandangan buruk. Maka dari itu, di sini saya akan membahas beberapa perubahan bahasa yang telah dilakukan oleh Gen Z. Yang pertama adalah bahasa gaul atau slang, seperti contohnya baper, mager, atau masih banyak lagi. Contohnya seperti misalnya kita diajak orang jalan-jalan, terus ayo kita pergi, terus dia menjawab, "Enggak aku mager." Itu merupakan contoh bahasa gaul dan slang. Lalu yang kedua adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti contohnya bad mood, deadline, overthinking. Misalnya sebagai contoh, kita lagi dikejar suatu tugas, lalu kita bicara sama teman kita bilang, "Oh nanti dulu ya, aku lagi dikejar deadline nih," seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada bahasa yang singkat. Bahasa singkat ini mereka sering mengikat-ikatkan sesuatu. Misalnya seperti yang ini biasa terjadi di dalam dunia media sosial atau yang tidak langsung ya. Contohnya kata kenapa yang disingkat jadi KNP, terus by the way jadi PTW, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat itu ada kata pergeseran makna. Kata ini kita ambil contoh, salah satunya gas. Dulu gas itu merupakan zat untuk bahan bakar, tapi sekarang gas itu sudah merujuk kepada suatu ajakan ataupun persetujuan ajakan. Misalnya, ayo kita pergi ke suatu tempat, ayo kita pergi ke sini, ayo gas gitu. Nah, hal tersebutlah yang dinamakan perubahan pola bahasa oleh remaja Gen Z. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama tuh bisa karena era globalisasi, terus karena lingkungan teman sebaya, terus karena perubahan, masih banyak hal yang dapat menyebabkan hal ini terjadi. Hal ini juga mempunyai dua dampak bagi masyarakat sekitar, yaitu dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah remaja Gen Z itu lebih mudah menyampaikan emosi dan apa yang mereka rasakan dengan cara kata-kata mereka yang lebih santai. Tapi yang negatifnya itu kata bahasa tersebut tidak selamanya bisa digunakan. Contohnya dalam bidang kerjaan atau dalam dunia pekerjaan dan pendidikan. Karena jika kita menggunakan bahasa gaul tersebut, maka kita akan dianggap kurang sopan. Jadi, perubahan bahasa oleh remaja Gen Z ini bisa membawa banyak dampak, baik positif maupun negatif. Perubahan ini juga didasari oleh beberapa faktor seperti yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memilih mana bahasa yang baik digunakan maupun tidak baik digunakan. Walaupun kita remaja Gen Z, sudah seharusnya kita tetap menjaga dan melestarikan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, dengan cara menggunakannya dalam bahasa sehari-hari bersama teman yang di luar daerah kita, supaya mereka juga mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Karena dari beberapa yang saya lihat, banyak orang yang datang ke daerah kita, tapi kita ajak bahasa daerah. Jadi mereka kebanyakan tidak mengerti. Maka dari itu, perubahan pola bahasa juga mempengaruhi hal tersebut. Saya sendiri sebagai remaja Gen Z juga harus bisa memilih-milih mana kata yang baik maupun buruk untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbicara pada orang tua. Baiklah, mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.